Halo semuanya, jadi selama 1 bulan terakhir, saham teknologi raksasa dari negeri tirai bambu, Alibaba dengan ticker simbol BABA, lagi jadi perbincangan banyak orang karena harganya turun terus. Dari awal tahun 2021 sampai sekarang, harga saham Alibaba ini turun sampai 38%. Dan penurunan yang paling parah ini terjadi selama 1 bulan terakhir, di mana sahamnya turun sampai 20%. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan laba bersihnya Alibaba di kuartal ketiga yang turun drastis sebesar 87% secara year on year, yang kemudian membuat sahamnya langsung ARB 12% saat market baru dibuka. Nah terus gimana nih? Apakah penurunan laba yang drastis ini awal dari tenggelamnya sang raksasa teknologi, atau ini merupakan kesempatan untuk membeli saham blue chip di harga yang terdiskon? Nah sebelum kita mulai ke pembahasannya, seperti biasa nih, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, meskipun labanya turun drastis, tapi sisi positifnya dari Alibaba itu ternyata revenue-nya masih tumbuh 29% secara year on year. Dan itu pertanda kalau sebenarnya dari segi growth, bisnisnya Alibaba ini masih cukup bagus. Revenue Alibaba disumbang dari 4 segmen, yaitu e-commerce, cloud computing, digital entertainment, dan innovation initiative. Segmen pertama yaitu e-commerce, yang di dalamnya itu diantaranya ada Taobao, Tmall, Lazada, serta AliExpress menyumbang total 85% dari revenue Alibaba. Revenue dari segmen commerce tumbuh 31% secara year on year. Segmen berikutnya yaitu cloud computing alias Alibaba Cloud yang menyumbang 10% dari revenue Alibaba dan tumbuh 33% secara year on year. Segmen digital entertainment yang di dalamnya termasuk Youku, platform online streaming TV dan video, mencakup 4% dari revenue Alibaba. Dan segmen ini tumbuh stagnan alias 0% secara year on year. Segmen terakhir yaitu segmen Innovation Initiative and Others. Segmen ini berisi bisnis startup seperti A-Map, aplikasi untuk akses map dan navigasi. Segmen ini menyumbang 1% dari revenue Alibaba dan tumbuh 37% secara year on year. Nah sekarang kita akan bahas bagian yang jadi sorotan utama, yaitu laba bersihnya yang turun drastis. Jadi laba bersihnya Alibaba di kuartal ketiga tahun 2021 ini turun sampai 87% secara year on year. Nah kalau kita coba lacak ya, penyebabnya itu kenapa sih? Nah di sini kita bisa lihat di income statementnya Alibaba, ternyata ada perbedaan yang signifikan di bagian investment income. Dimana di tahun 2020 Alibaba ini cuan 10 miliar RMB. Tapi di tahun 2021, Alibaba malah rugi 11 miliar RMB. Padahal operating income-nya masih baik-baik aja ya, masih tumbuh 10% secara year on year. Nah, Alibaba sendiri ada kasih penjelasan tentang investment income ini. Nah, jadi mereka bilang bahwa kerugian di investment income ini tuh karena adanya penurunan harga dari saham-saham perusahaan yang dijual di publik yang diinvestasiin sama Alibaba. Ya, diantaranya saham BABA itu sendiri. Jadi kerugian ini tuh karena adanya kerugian investasi dan nggak ada sangkut pautnya sama kualitas bisnisnya Alibaba yang menurun. Meskipun laba bersihnya turun drastis, seperti yang udah gue mention tadi, laba operasinya itu masih bisa tumbuh 10% secara year on year. Nah laba operasi ini kalau kita bedah setiap segmennya, ternyata segmen commerce menjadi satu-satunya segmen bisnisnya Alibaba yang mampu mencetak operating income atau laba operasi. Sedangkan segmen lainnya itu masih merugi ya teman-teman ya, masih bakar duit. Jadi segmen commerce memang masih jadi satu-satunya tulang punggung Alibaba, sembari Alibaba ini masih mengembangkan segmen yang lain. Selain laba bersih yang turun, EBITDA atau earnings before interest, tax and amortization-nya Alibaba ini juga turun 33% secara year on year. Nah, penurunan ini ternyata tuh disebabkan karena adanya investasi strategis dalam jumlah yang besar untuk ngembangin bisnis Alibaba ke depannya. Investasi ini meliputi Taobao Deals, Local Consumer Service, Community Marketplace, dan Lazada. Selain itu juga ada sedikit peningkatan jumlah investasi di segmen selain e-commerce yaitu di cloud computing, digital entertainment, dan innovation initiative. Masih bicara soal EBITDA, kalau kita bedah nih EBITDA dari tiap segmen commerce dan segmen cloud computing mampu mencetak EBITDA.
Sedangkan segmen digital entertainment dan innovation initiative masih belum mencetak EBITDA alias masih merugi. Menariknya untuk segmen cloud computing, kuartal ini jadi pertama kalinya segmen cloud computing mampu mencetak EBITDA yang positif. Jadi meskipun laba operasi dari segmen cloud computing masih negatif, ini jadi pertanda yang baik untuk segmen cloud computing ke depannya. Jadi penurunan laba yang signifikan ini lebih disebabkan karena yang pertama, untuk penurunan laba bersih itu karena adanya kerugian dari penurunan harga saham. Dan untuk yang kedua, untuk penurunan EBITDA itu karena adanya investasi yang jumlahnya lebih besar untuk beberapa lini bisnisnya Alibaba seperti Taobao dan Lazada. Jadi bukan karena kualitas bisnisnya yang turun. Gue melihat bahwa Alibaba tetaplah raksasa teknologi yang punya economic moat yang kuat banget di Cina. Jadi di harga sekarang, bisa jadi ini adalah kesempatan untuk kita beli saham blue chip teknologi dengan kualitas bisnis yang luar biasa bagus seperti Alibaba di harga yang terdiskon. Nah, kedepannya, investasi besar-besaran yang dilakukan Alibaba ke segmen commerce dan juga segmen lain seperti cloud computing bisa jadi salah satu katalis Alibaba untuk tetap bertumbuh. Apalagi untuk cloud computing ya, seperti yang tadi udah kita lihat, udah mulai menunjukkan tanda-tanda akan segera profit dengan EBIT-nya yang udah positif. Alibaba sendiri memberikan guidance untuk kita kalau revenue Alibaba masih bisa tumbuh sekitar 20-23% untuk tahun depan. Tapi turunnya harga saham Alibaba ini selain karena labanya yang turun, memang karena Alibaba lagi dapat banyak tekanan. Alibaba baru aja dikenakan denda untuk yang kesekian kalinya karena kasus antitrust. Nah, gue nggak akan panjang lebar ngejelasin apa itu antitrust. Nah, tapi intinya antitrust itu satu regulasi yang membatasi perusahaan raksasa supaya nggak terlalu berlebihan dalam memonopoli atau menguasai pasar. Supaya kompetisi di market itu jadi lebih adil. Nah, selain itu, ekonomi Cina yang melambat di kuartal ketiga serta semakin ketatnya persaingan dari perusahaan teknologi lain seperti JD.com, Pinduoduo, Meituan, dan ByteDance, perusahaan yang ngebuat TikTok, ya, ini ngebuat 1 tahun ke depan akan jadi tahun yang berat banget untuk Alibaba. Jadi meskipun harganya udah terdiskon, tapi tetap ada resikonya dan kalian tetap mesti hati-hati dalam membeli saham Alibaba. Money management tetap mesti dipikirin dan tetap siapin cash karena cash is the king. Oke, itu dia pembahasan tentang saham Alibaba. Seperti biasa, gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham, terutama saham Alibaba. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.